Kamu mau mendekat kepada Allah? Ya. Wah, kamu kalau masih kerja tidak bisa kamu dekat kepada Allah. Salah. Justru kamu bisa lebih dekat kepada Allah melalui pekerjaan kamu. Berdakwah kepada Allah itu pada intinya menyatukan hamba dengan segala profesi dan kondisinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu ini adalah merupakan wasilah untuk mendekat kepada Allah. Betul. Jangan kita sempitkan sendiri gitu. Ya. Pertanyaan selanjutnya adalah kita membaca di paragraf selanjutnya setelah hadis tadi yang kita syarah bersama-sama. Imam Haddad mengatakan bahwasanya wa in kunta ayyuhal murid minal muqaddari alaihim fa 'alaika bis-sabri war-ridha wal qana'ah bima qasama laka rabbuk wa in kunta minal muwassa'i alaihim fa asib kifayataka wa khud hajataka mimma fi yadik wasrif ma baqiya fi wujuhil khairi wasubulil birri. Nah, kata Imam Haddad, jika engkau wahai murid termasuk hamba yang kebetulan disempitkan terkait keduniaan macam-macam itu, fa'alaika bis-sabri, maka hendaklah kamu bersabar, kemudian ridho, qanaah dan sebagainya. Namun jika engkau termasuk hamba yang diluaskan rezekinya, maka pakailah rezeki itu, dunia yang kamu miliki secukupnya dan ambil kebutuhan. Lalu keluarkan sisanya di tempat kebaikan dan ke jalan kebijaksanaan. Lah, apakah ini merupakan apa ya istilahnya? Apakah ini merupakan panduan dari Imam Abdullah bin Al-Haddad saat kita di dalam kondisi lapang, saat kita kondisi sempit dan sebagainya? Atau kira-kira apa sih panduan mencari dunia ala Imam Abdullah bin Al-Haddad? Ya, dari sini kita bisa mengetahui bahwa orang itu diperintahkan untuk berikhtiar. Nah, ikhtiar mencari dunia ini bagi seorang murid yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya dia berikhtiar mencari dunia ini untuk sekedar menyambung hidup. Nah, ketika dia berikhtiar, rezekinya kan datang. Rezekinya datang sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dia diperintahkan berikhtiar dengan sungguh-sungguh. Dan rezeki itu datang bukan karena ikhtiarnya, karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ternyata dia sudah bersungguh-sungguh berikhtiar dan ternyata dia itu hidupnya tetap sempit, sudah maksimal dia berusaha, ya bersabar, ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan kita tahu kita ini memang sudah ditentukan kondisinya sempit? Ya ketika kamu berusaha maksimal. Kalau usaha kamu tidak maksimal, ada kemungkinan itu bukan ketentuan dalam tanda kutip. Itu rasa malas kamu yang menjadikan Allah tidak memberikan rezeki kepada kamu. Jadi kita tidak menjemput itu. Betul. Seorang murid itu dia harus berpikir, karena di dalam Islam diajarkan kita ini berpikir untuk mencari rezeki. Dan berpikir mencari rezeki itu bukan rakus ya. Berpikir mencari rezeki itu untuk menyambung hidup supaya kita tidak tergantung kepada makhluk. Apalagi kalau kita memiliki keluarga. Supaya kita bisa memuliakan anak kita, istri kita, dan supaya bisa bersedekah kepada para fuqara wal masakin. Orang yang berpikir mencari rezekinya karena niat-niat yang saya sebut tadi, berpikirnya dia itu dihitung seperti orang yang bertafakur. Ketika dia menulis, dihitung seperti orang yang bersedekah. Setiap dia berpikir. Walaupun ternyata yang dia dapat nanti tidak sesuai dengan dia rencanakan, dia bersabar. Tapi kalau yang dia dapatkan itu lebih dari yang dia harapkan, sehingga rezeki itu melimpah, jangan engkau tergiur dengan rezeki tadi. Ambil yang cukup untuk hidupmu, sisanya serahkan ke tempat yang bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui hartamu. Sebab harta itu, harta di dunia ini yang tidak kita perlukan untuk nyambung hidup, itu ujian. Jadi
sebenarnya dari kalimat ini juga menegaskan bahwa seorang murid itu boleh kaya, boleh juga miskin. Gitu. Iya. Nah, saat dalam kondisi miskin maka sikapnya harus qanaah, bersabar. Tapi dalam catatan sudah ikhtiar dengan sungguh-sungguh. Betul. Dalam kondisi sebaliknya perlimpahan harta, maka dia ambil harta itu, gunakan untuk kebutuhan hidup macam-macam semuanya, sisanya diberikan ke tempat yang memunculkan kebaikan dan keberkahan. Benar, benar. Sebab banyak sekali murid di zaman ini menutupi sifat malasnya dengan ajaran tasawuf. Gitu. Jadi tasawuf ini dibelokkan. Nah, sehingga itu tadi, atau mungkin malah bukan muridnya, justru gurunya. Nasallallahu al-afiyah, gitu ya. Kondisinya yang sempit itu karena dia malas, bukan karena dia qanaah dan sabar, gitu ya. Ini paragraf selanjutnya ini menarik banget, Habib. Wa'lam annahu la yata'ayyanu 'alal insan idza arada ad-dukhula fi tariqillahi ay yakhruja min malihi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak diharuskan bagi seorang murid jika ingin masuk di dalam tariqillah, jalan menuju Allah, agar keluar dari hartanya. Meninggalkan hartanya. Meninggalkan maksudnya. Hartanya ya. Ingkana lahu mal. Kalau dia punya harta. Kalau harta, jangan hidup miskin kalau sudah punya harta, ingin Betul. jalan kepada Allah. Jadi ini sebetulnya jawaban dari diskusi kita tadi kan. Ini ternyata baru dijelaskan di akhir oleh Imam Abdul Haddad bahwa orang mendekat kepada Allah itu tidak harus hidup di atas gunung. Kamu bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bekerja, mencari nafkah. Nah, dia mengatakan ini di sini, kalau punya harta ya jangan ditinggal hartanya, gunakan harta itu. Au yatruk hirfatahu wa tijaratahu, atau meninggalkan perdagangannya, pekerjaannya. Jangan, kalau kamu punya pekerjaan, kamu bisa dagang, lakukan itu semua. Tapi kata beliau, balilladzi yata'ayyan alaihi taqwallah fima huwa fihi. Bukan meninggalkan pekerjaan itu. Seperti orang zaman sekarang, kamu mau mendekat kepada Allah, ya. Wah, kamu kalau masih kerja tidak bisa kamu dekat kepada Allah. Salah. Justru kamu bisa lebih dekat kepada Allah melalui pekerjaan kamu. Saya teringat ucapan guru saya dulu ketika saya sebelum pulang, gitu ya. Jadi dia mewasiati banyak anak-anak itu di situ, termasuk diantaranya saya ada di situ. Dia mengatakan berdakwah kepada Allah itu tidak merubah profesi seseorang. Mengajak seseorang mendekat kepada Allah itu bukan dengan cara merubah profesi seseorang. Berdakwah kepada Allah itu pada intinya menyatukan hamba dengan segala profesi dan kondisinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada profesi dan kondisinya itu. Jadi kalau kamu mau berdakwah kepada seorang pemimpin, umpamanya presiden, kamu tidak harus mengajak dia turun dari presiden. Tidak bisa kamu dekat kepada Allah. Oh, tidak. Bisa dia mendekat kepada Allah melalui posisinya sebagai presiden, atau posisinya sebagai menteri, atau posisinya sebagai hakim, atau posisi sebagai polisi, sebagai tentara, sebagai guru, sebagai pedagang, sebagai petani, bahkan sebagai supir becak atau supir taksi, sebagai ibu, sebagai anak wanita, sebagai suami, sebagai anak, sebagai orang tua. Dalam semua profesi itu ada jalan yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang mendalaminya untuk mencapai dia melalui profesi dia itu. Nah, termasuk pedagang. Tidak harus dia meninggalkan kerjaannya untuk mendekat kepada Allah. Jadi segala sesuatu ini adalah merupakan wasilah untuk mendekat kepada Allah. Betul. Jangan kita sempitkan sendiri gitu. Yeah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Habib sudah mensyarah kita semua terkait pasal ini. Saya kira pasal yang sangat penting bagi kita, karena dengan memahami ini kita bisa di dalam proses berjalan kepada Allah, dan bisa dalam kondisi apapun, kondisi sempit, kondisi berkelimpangan harta, kondisi kekurangan harta, kita bisa semua berjalan. Saat kita bekerja, saat kita dalam kondisi sendirian dan sebagainya,
itu merupakan adalah jalan-jalan pintu untuk bermakrifat kepada Allah. Nah, kita diperintahkan oleh Imam Abdullah bin Haddad untuk seperti itu menyikapi realitas-realitas yang sedang kita jalani masing-masing. Tentunya kita berbeda, dan sebagaimana Al-Quran juga sebutkan bahwa kullu ya'malu ala syakilah. Lakukan apapun itu sesuai dengan syakilah, sesuai dengan kemampuan kita semua. Dan saat kondisi kaya, maka kita lakukan dengan memanfaatkan kekayaan itu untuk berderma, berbakti dan sebagainya. Terima kasih Habib sudah mensyarah salah satu risalah Adab Sulukil Murid ini. Bagi teman-teman yang ingin membaca, memiliki edisi terjemahan kitab risalah Adab Sulukil Murid karya Imam Abdullah bin Al-Haddad yang kebetulan diterjemahkan oleh Habib Husin Nabil, maka teman-teman silakan bisa kunjungi, klik link deskripsi yang ada di kanal YouTube ini. Semoga memberikan kemanfaatan bagi kita semua.